Oke cuy, kali ini kita bakal bahas anime Shikakumon no Sakyo Kenja. Menceritakan seorang sage terkuat yang ada di kehidupan sebelumnya berhasil memojokkan iblis hingga hampir punah. Karena merasa kekuatannya belum cukup kuat, MC memutuskan untuk berinkarnasi ke ribuan tahun di masa depan. Dalam dunia sihir terdapat suatu tanda yang menentukan tingkatan kekuatan serta masa depan penyihir. Semua ini telah ditentukan sejak lahir cuy. Ada 4 simbol atau tanda yang dikenal dalam dunia sihir. Semua itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mengetahui bahwa tandanya tidak cukup kuat dan tidak cocok untuk bertarungan, maka sage terkuat memutuskan untuk berinkarnasi demi mendapatkan tanda simbol keempat dengan kemampuan pertarungan yang sangat hebat. Sage terkuat itu berinkarnasi dan terlahir kembali sebagai Matthias Hildesmer. Ia adalah anak laki-laki berusia 12 tahun yang terlahir dari keluarga seorang duak. Setelah kelahirannya kembali, ia mendapatkan tanda lahir dan memberikan kemampuan jarak dekat yang selalu diinginkannya. Oke cuy, gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Matthias Hildesmer, dikenal sebagai Gaius. Di kehidupan sebelumnya sekitar 5000 tahun yang lalu, Gaius berinkarnasi sebagai Matthias untuk mendapatkan crush baru dengan si reinkarnasinya, yang akan lebih baik daripada first crush miliknya. Gaius berhasil mencapai tujuannya pada reinkarnasi dalam bentuk fourth crush. Tujuan utamanya dalam hidup adalah mendapatkan kekuatan sehingga sang MC ini bisa menantang dan melawan monster kuat di luar angkasa. Gaius melihat tanda di tangannya, merasa kalau kekuatannya tidak mungkin berkembang lagi. Maka Gaius menginginkan lambang keempat agar unggul dalam pertarungan. Karena lambang ditentukan sejak lahir, kemungkinan akan sulit untuk merubahnya. Sang MC memutuskan hidup kembali agar mendapatkan tanda keempat dan ia akan menjadi OP. Setelah beberapa tahun, terlihat seorang bocah berinkarnasi dari Gaius bernama Matthias Hildesmer. Matthias ini adalah putra ketiga dari keluarga Baronet Hildesmer. Seorang kusir mengatakan pada Matthias kalau mereka hampir sampai ke ibu kota. Kusir takjub melihat Matthias masih berumur 12 tahun dan akan bersekolah di akademi. Matthias mengatakan kalau ia ingin menjadi OP dan hendak belajar lebih giat lagi. Kusir mengomentari level sage milik Matthias dan mengetahui tingkatan kekuatannya. Tiba-tiba Matthias merasakan kehadiran monster di dekat mereka. Matthias mengatakan pada kusir kalau monster itu memiliki tubuh yang amat besar sebesar kereta kuda. Namun kusir meremehkan insting Matthias dan menganggap omongannya itu lelucon. Setibanya di ibu kota, Matthias memutuskan akan berjalan sekali lagi berkeliling. Matthias mengagumi ibu kota yang amat indah dan memiliki keadaan pasar. Di perjalanan Matthias mendengarkan suara keributan di dalam sebuah toko. Lalu Matthias masuk ke dalam toko untuk melihat-lihat beberapa senjata. Seorang bocah ngotot dibuatkan pedang yang sama seperti miliknya yang lama. Namun pemilik toko mengatakan kalau itu sangat mustahil dilakukan. Seorang bocah itu mengatakan pada penjual kalau esok temannya akan mengikuti ujian masuk akademi. Sementara temannya tidak memiliki pedang lagi. Maka si bocah meminta penjaga membuatkan yang baru untuknya. Bocah itu bernama Alma Lepusios, merupakan putri ketiga dari rumah Lepusios. Alma memiliki tanda jenis kedua, spesialis dalam kekuatan. Pada dasarnya Alma tidak memiliki banyak fitur khas, tetapi melalui latihan yang berat dari waktu ke waktu, sang bocah dapat menggunakan sihir api tingkat tinggi. Sebagai second crush, Alma mahir menggunakan bow atau busur. Kemudian penjaga toko meminta Alma pergi ke tempat lain untuk mencari benda yang diinginkannya. Alma mengatakan kalau toko penjaga itu adalah toko terakhir yang dikunjunginya. Penjaga meminta Alma untuk membeli pedang yang tersedia di tokonya aja. Namun Alma mengatakan kalau ia membutuhkan pedang yang lebih panjang. Lalu penjaga mengatakan kalau pedang yang diinginkan Alma haruslah menggunakan sihir. Matthias menyela pembicaraan mereka dan mengatakan akan merapalkan sihir di pedang yang akan dibeli teman Alma. Penjaga melihat ke arah Matthias dan meremehkan kekuatan yang dimilikinya. Setelah itu penjaga mengatakan dengan songong kalau lambang milik Matthias adalah gagal. Namun Alma meminta agar penjual mau memberikan pedang kepadanya. Sementara Matthias akan menguji hasil kebenaran benda sihir itu. Alma mempertaruhkannya pada Matthias dan memintanya untuk merapalkan sihir di senjata ksatria. Menurut Alma instruksinya benar menilai sikap Matthias kepadanya. Kemudian Alma dan Matthias saling berkenalan sembari menunggu. Matthias minta dipanggil Matty karena mereka seumuran. Tiba-tiba seorang gadis menghampiri Alma dan Matthias auto baper ngelihat kecantikannya. Gadis itu bernama Laurie Abendroth dan ia merupakan putri dari keluarga Abendroth. Laurie seorang pendekar pedang yang terampil. Ia bisa menghindari setiap serangan yang datang dan memprediksinya. Laurie memiliki kekuatan magis yang hebat dan ia memiliki obsesi augmented enchant dalam senjata. Laurie memiliki tanda freeze crash jenis pertama, tanda khusus dalam produksi. Tidak bisa digunakan untuk bertarung. Senang mengeluh pada Alma kalau ia telah berkeliling toko senjata tetapi tidak menemukan apapun.
Lalu Alma mengenalkan Mati pada Lurie saat di dalam toko. Alma mengatakan pada Lurie kalau Mati ini akan menambahkan sihir pada pedang mereka. Kedua bocah amat canggung saat berkenalan sehingga membuat Alma bingung. Kemudian penjaga menghampiri mereka dan mengatakan kalau pedangnya telah usai ditempa. Setelah itu, Mati meminta Alma memberikannya batu sihir agar sang MC dapat merapalkan mantra pada pedang baru itu. Lalu Mati melakukan aksinya dengan cepat sehingga ketiga orang itu amat takjub. Lurie mengatakan akan mencoba pedang itu. Dan ketika ia berdiri di depan meja, mereka terbelah menjadi dua. Ketiga orang itu auto shock melihat kekuatan Mati yang amat OP. Selanjutnya, penjaga hendak mempekerjakan Mati di tokonya. Namun si bocah menolak mentah-mentah. Setelah itu mereka bertiga pergi ke Akademi 2 untuk mengikuti ujian masuk. Kemudian Lurie mengikuti ujian fisik dan berhasil lolos. Dilanjutkan oleh Matias yang ditantang langsung oleh komandan. Lalu Matias mengeluarkan skillnya sehingga pedang sang komandan terhempas. Kemudian calon siswa mengikuti ujian sihir. Yang pertama mencoba adalah Lurie. Lurie mencoba tesnya dan berhasil mengenai sasaran menggunakan sihir. Lalu giliran Matias mencoba tesnya. Tanpa perapalan sihir, ia mampu membuat lokasi ujian hancur. Sehingga membuat guru dan siswa tercengang melihat aksi si bocah OP itu. Akhirnya Matias dan kawan-kawan lulus masuk ke akademi. Dan mereka mengikuti upacara penyambutan siswa baru. Pak Kapsek memberikan kata sambutan yang singkat pada seluruh siswa. Setelah itu, Matias diminta menghadap Pak Kapsek di ruangannya. Matias amat galau karena mengira Pak Kapsek hendak memarahinya karena insiden sihir kemarin. Matias masuk ke ruangan dan melihat guru-guru berada di ruangan itu. Selanjutnya Kapsek mengatakan alasannya memanggil Matias. Ia menginginkan Matias untuk menghidupkan klub sihir tanpa perapalan mantra. Matias adalah pengguna tanda keempat tanda gagal, maka ia hanya bisa menggunakan sihir tanpa perapalan. Namun permasalahan yang dihadapi akademi adalah di kerajaan menolak menggunakan sihir tanpa perapalan. Lalu Matias bertanya pada Pak Kapsek, apa syarat agar sihir tanpa perapalan diterima di akademi? Pak Kapsek mengatakan kalau mereka harus mengikuti kompetisi antar akademi. Setelah itu Akademi 2 bisa menunjukkan sihir tanpa perapalan pada akademi lainnya. Selang beberapa hari, Matias dan para senior membuat klub perapalan tanpa sihir. Setelah memamerkan skillnya, para siswa banyak bergabung di klub tersebut. Alma dan Lurie ikut bergabung di klub perapalan tanpa mantra. Lalu Lurie mencobanya, tetapi agak sulit dikarenakan ia pengguna sihir dengan perapalan. Kemudian Matias memberikan mana agar Lurie bisa mencobanya lagi. Bener aja cuy, dalam sekejap Lurie bisa menguasainya. Setelah klub berjalan dan para siswa memiliki skill, maka mereka siap untuk mengikuti kompetisi antar akademi. Sebulan kemudian, tibalah acara kompetisi dan Matias hendak bersiap-siap tampil. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya Matias menunjukkan kekuatannya. Para siswa mengolok-olok Matias karena memiliki lambang sihir gagal. Namun si bocah no komen aja dan memulai pertarungan. Matias menyadari kalau siswa bernama Devils adalah seorang iblis. Kemudian Matias mengujinya di arena. Tanpa sengaja Devils termakan umpannya. Devils menggunakan sihir tanpa perapalan sehingga membuat akademi satu heran. Lalu penyamaran Devils terbongkar karena sihir Matias. Terjadilah pertarungan antara iblis melawan siswa akademi yang OP. Karena sebelumnya Matias ini adalah Gaius membasmi iblis, maka dengan mudah ia mengalahkan Devils 3 KO. Selanjutnya, kepala sekolah melaporkan insiden Akademi 1 pada kerajaan. Kapsek dan Matius menghadap sang raja karena berhasil melawan iblis dan membunuhnya. Lalu raja hendak memberikan hadiah pada Matias, namun semuanya terkesan biasa baginya. Raja bertanya hadiah apa yang diinginkan sang bocah. Matias mengatakan kalau ia ingin meminta izin raja menggunakan Dugeon sebagai sarana latihan. Dugeon memiliki hasil tambang kelas atas. Bisa dibilang Matias telah mendapatkan hak istimewa. Raja pun memberikan izin pada Matias untuk memakai Dugeon. Setelah itu sang raja curcol pada Matias. Ia mengatakan di kerajaan telah kehilangan murid sihir sebanyak 4 orang. Salah satu ketuanya perkumpulan sihir bernama Elhard. Raja mengatakan menurut legenda murid sihir telah tidak ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kemungkinan kerajaan telah disusupi iblis selama ratusan tahun. Sedangkan menurut Matias, kalau iblis telah dimusnahkannya sejak zaman dahulu. Namun sejak Matias berinkarnasi ke dunia, ia melihat banyak iblis menyusup ke dunia manusia. Matias mengatakan pada raja kalau para iblis hendak mengambil alih kerajaan dan hal itu amat berbahaya. Tetapi karena iblis tak suka bekerja sama, kemungkinan akan perlu banyak waktu agar mereka bisa menyerang kerajaan. Raja dan kepala sekolah sangat khawatir mendengar informasi tersebut. Tetapi para iblis bisa dihentikan dengan membuat pelindung raksasa. Maka kerajaan tidak akan diserang iblis dan antek-anteknya. Matias menjelaskan pada raja, pelindung raksasa dibuat dengan magical creator artefak. Selanjutnya, siswa Akademi 2 akan membantu membuatnya. Dalam waktu 1 bulan, kemungkinan pelindung raksasa akan selesai. Kemudian raja meminta prajurit untuk membawa Matias ke pergudangan sihir. Matias bersama prajurit melihat-lihat tempat sihir itu dan menemukan sebuah pedang. Matias langsung teringat pedang itu adalah pedang dirinya di masa lampau. Matias membuat pedang percobaan setelah meneliti pedang sihir miliknya.
Lalu Matias mengatakan pada prajurit akan mengambil pedang itu agar dijadikan pelindung. Selanjutnya Matias kembali ke akademi untuk melatih para siswa di klubnya. Matias merasa kalau menghilangkan kebiasaan di masa lampau amatlah sulit. Tak lama Luri dan Alma menghampiri Matias dan bertanya soal insiden di kerajaan. Matias mengatakan kalau ia akan pergi ke Dugeon untuk mencari bahan-bahan pelindung sihir. Lalu Matias berpikir kalau ia akan membuat party dan akan mengajak kedua temannya untuk gabung. Awalnya Alma dan Luria menolak ajakan Matias dikarenakan takut menghambat gerakannya. Namun Matias memberikan tips pada Luria dan Alma agar mereka bisa menggunakan skillnya. Kemudian Alma dan Luria menerima ajakan si bocah OP itu, sehingga terbentuklah party mereka. Matias amat lega karena serangan kombinasi mereka bisa melindungi party dari serangan musuh. Lalu Matias dan kawan-kawan melanjutkan misi untuk menuju Dugeon. Ternyata Dugeon terletak di bawah akademi sihir, sehingga memudahkan Matias dan kawan-kawan mencarinya. Matias menjelaskan pada teman-temannya kalau lingkungan dan monster di tiap level itu beda-beda. Jadi kalau di tingkat pertama kemungkinan monster letoy yang akan melawan mereka. Matias mencoba untuk mengajari kedua Eneng saat berada di level bawah. Alma diminta Matias untuk mengasah teknik memanahnya dengan sihir. Sementara Luri akan diajarkan cara mengasah senjata pedangnya menggunakan sihir. Setelah latihan beberapa waktu, Alma berhasil menyerang beberapa monster kecil menggunakan panahnya. Begitu juga Lurie yang amat handal menggunakan teknik pedangnya yang sekarang ini. Matias melihat perkembangan kedua Eneng amat pesat dan mengajak mereka langsung menuju ke level 10. Setibanya di TKP, Alma dan Lurie merasakan tempat itu amat seram dan menakutkan. Alma mencoba menghadang monster yang berada di level 10 dan ia berhasil menaklukkannya. Alma dan Lurie melakukan serangan kombinasi mampu mengalahkan monster kecil yang berada di Dugeon. Matias amat lega, kedua temannya dengan cepat menguasai teknik yang diajarkannya. Akhirnya tiba di mana monster sulit keluar dari Dugeon. Monster serigala bernama Killer Hound terlihat amat menakutkan. Matias meminta kedua gadis menyerang sang monster sebagai sarana latihan. Dengan serangan kombinasi milik kedua gadis, monster seketika hancur. Alma dan Luri amat senang mereka mampu melawan monster ganas. Kemudian Matias membuatkan pelindung kemah agar kedua gadis itu bisa istirahat. Sedangkan Matias akan pergi ke level 25 untuk mencari bahan pelindung. Setibanya di TKP, Matias merasakan hawa monster yang amat OP dan pergi mengunjunginya. Monster itu adalah monster ular yang terlihat amat berbahaya. Matias merasakan kalau monster ular adalah lawan pertamanya yang sangat OP setelah memiliki lambang keempat. Maka Matias akan membuktikan hasil latihannya menggunakan lambang keempat itu. Setelah mencobanya, ternyata masih gagal karena sulit sang monster amat tebal. Matias menghancurkan batu sihir dan memusatkannya pada pedang sihir. Lalu ia menebas sang monster hingga KO. Di lain sisi, seseorang menyadari kekuatan manusia di dalam Dugeon itu. Ternyata terdapat beberapa orang di dalam Dugeon tersebut. Namun Matias tidak mengetahuinya. Tak lama Matias kembali pada Alma dan Lurie. Ia menunjukkan tangkapan besarnya pada kedua gadis. Alma dan Lurie auto menjerit melihat monster yang ditangkap si bocah itu, coy. Selanjutnya Matias dan kawan-kawan menunjukkan hasil buruan dari Dugeon pada serikat petualang. Lurie merasa aneh ketika para petualang lain melihat mereka dengan tatapan sinias. Penjaga mengatakan kalau siswa Akademi 2 selalu berhasil menyelesaikan quest baru-baru ini. Hal itulah yang membuat petualang lain iri dengan skill mereka. Selain menjual hasil tangkapannya, Matias membagi data penghasilan yang didapat party mereka. Lurie mengatakan orang yang berkontribusi besar dalam menangkap monster biasanya mendapatkan jatah yang lebih besar. Matias tidak mengetahui hal itu, dikarenakan selama ini ia tidak pernah memiliki teman party ya. Saat di perjalanan, Matias merasakan keberadaan aura iblis. Kedua gadis itu merasakan aura iblis yang sangat jahat menuju Akademi 2. Dari kejauhan, kedua iblis itu memantai akademi dan mereka curcol bareng mengenai Matias. Kedua iblis mencari keberadaan siswa yang berhasil mengalahkan teman mereka bernama Devils. Kembali pada Matias, si bocah mengatakan kalau salah satu iblis amat kuat melebihi iblis Devils. Lalu Matias membagi jatah pertarungan pada kedua rekannya. Matias akan menghadapi iblis yang kuat, sementara kedua Eneng akan melawan iblis yang lemah. Kemudian Matias menghampiri kedua iblis dan menyerangnya. Matias membuat strategi untuk memisahkan kedua iblis agar partinya dengan mudah bertarung. Bener aja cuy, si iblis pun bernama Desril termakan umpan si gemoy. Selanjutnya Matias melawan si iblis bernama Asriel. Awalnya Asriel meremehkan Matias karena ia penyihir yang tidak memiliki tanda gagal. Namun semuanya terhenti karena Matias dengan mudah menghindari serangan Asriel yang amat mematikan. Asriel mulai kewalahan menghadapi bocah OP itu. Kelebihan Matias adalah memiliki pengalaman membantai iblis di masa lampau. Maka ia mengaplikasikannya sekarang. Lalu Matias menggunakan kartu terusnya. Si bocah memakai mantra untuk menghalangi aliran sihir di tubuh Asriel. Asriel merasakan kekuatan yang amat dahsyat membelenggu tubuhnya dan ia terjatuh hingga KO. Matias mampu menyegel sihir yang hendak dirapalkan sang iblis dengan pantulan sihir.
Hasil terkapar tak berdaya dan berhasil diselamatkan sang bocah OP. Kemudian Matias membantu kedua Neng melawan Desriel. Sang iblis terkejut mengetahui Matias berada di depannya. Matias mengatakan kalau Asriel telah dikalahkan dan tubuhnya telah terluka amat parah. Sekarang giliran Desriel yang akan dibantai. Matias meminta Alma dan Luria menggunakan serangan kombinasi lalu menyerang sang iblis. Setelah itu Matias menebas tubuh iblis hingga KO tak berdaya. Kemudian Matias dan kawan-kawan menghadap sang raja untuk melaporkan insiden para iblis. Lalu raja memberikan hadiah pada kedua gadis sebagai ucapan terima kasih ya. Sedangkan Matias mendapatkan Gudion seutuhnya dari sang raja. Matias merasakan kehadiran iblis di kerajaan dan menghentikan tindakannya. Ternyata iblis itu bernama Erhard dan ia adalah mantan dari prajurit kerajaan. Selanjutnya Matias menyerang iblis yang sedang menguping pembicaraan mereka, sehingga Erhard tidak bisa membantu aktivitas kerajaan lagi. Matias bertanya pada raja apa yang terjadi dengan daerah kerajaan yang dipantau para iblis. Raja menjelaskan ada sebuah desa yang dahulu diserang Raja Iblis dan sekarang dihuni oleh pasukan iblis. Matias mengatakan pada raja kalau ia dan partinya akan menuju desa tersebut. Sementara Pak Kepala Sekolah mengambil alih tugas Matias. Ia meminta para siswa untuk menjelajah Gudion mencari bola pelindung sihir. Matias dan kawan-kawan pun memulai perjalanannya menuju desa yang berada di ujung kerajaan. Di perjalanan Matias dan kawan-kawan bertemu seekor naga legendaris. Matias mengatakan pada kedua rekannya kalau ia akan mencari informasi melalui sang naga. Matias menghampiri sang naga dan hendak curcol bareng dengannya. Di awal si naga hitam agak songong dengan Matias dan tidak ingin menolongnya. Namun Matias menjelaskan pada naga kalau ia adalah reinkarnasi dari Gaius. Sang naga auto terkejut dan takut saat mengetahui si bocah adalah pembasmi iblis. Naga bertanya apa keperluan Matias kepadanya. Matias mengatakan kalau ia hendak meminta naga mengantarkan mereka bertiga ke desa tetangga. Sang naga pun heran, bukankah Gaius bisa menggunakan sihir perpindahan? Matias menjelaskan kalau ia sekarang memiliki tanda keempat, yaitu tanda kegagalan. Naga mulai curhat kalau ia sekarang sedang cedera. Lalu naga menunjukkan pada Matias luka yang berada di sayapnya. Matias mulai paham kenapa naga itu tidak mau membantunya. Kemudian Matias menggunakan sihir penyembuh agar sang naga bisa terbang dan mengantarkan 3 sekawan ke TKP. Setelah berhasil disembuhkan, Matias memperkenalkan naga pada kedua teman-temannya. Kedua Neng terkejut melihat naga bisa bicara dan memiliki suara yang imut. Lalu Matias dan geng terbang bersama sang naga ke desa tetangga. Saat di perjalanan, Matias meminta naga hitam untuk mengendalikan kecepatannya karena membawa penumpang. Naga hitam bernama Iris dan ia adalah teman lama Gaius di masa lampau. Di era zaman now, Gaius adalah seorang dewa yang melegenda. Begitulah kepercayaan manusia dan penyihir mengenai Gaius, sosok Matias sebelum reinkarnasi. Sang MC baru mengetahui fakta mengenai dirinya di zaman ini. Lalu dengan lantang, Matias memberikan perintah pada Iris agar terbang menuju desa perkumpulan para iblis. Selanjutnya Matias melihat iblis menjaga menara dan ia langsung membantainya. Alma bertanya-tanya apakah Matias seorang manusia. Iris berkata dengan wajah ketakutan, untung saja ia bukan musuh sang bocah. Menurut Matias, terdapat banyak mana di dalam istana runtuh itu. Kemungkinan terdapat 2 iblis di dalam istana terbengkalai. Salah satunya adalah Erhard. Sedangkan reaksi mana yang lebih besar milik iblis yang Matias lawan sebelumnya. Sebelum masuk ke istana, Matias dan kawan-kawan rapat sebentar. Matias memberikan lingkaran sihir di kertas dan meminta kedua Neng untuk menjadi penyerang utama. Lalu Matias menggunakan sihir telepati agar bisa berkomunikasi dari jarak jauh sambil bertarung. Setelah itu Matias dan kawan-kawan memulai ekspedisinya menjelajahi istana terbengkalai. Setelah melihat sekeliling, Matias menyadari kalau musuh menggunakan sihir penyembunyian. Matias menyampaikan hal tersebut pada rekannya melalui sihir telepati. Matias menjelaskan kalau kedua iblis memakai tipe sihir yang menutupi emisi mana. Lalu Luri menggunakan sihir pelacak dan dapat mendapatkan keberadaan salah satu iblis di TKP. Matias mengatakan pada Luri, ia akan memberikan sihir pengacau pada iblis yang bersembunyi itu. Awalnya si iblis tidak mengetahui kalau persembunyiannya telah ditemukan. Matias meminta Alma membidik iblis itu dengan panahnya. Lalu iblis mengomel bagaimana bisa sihir penyembunyian diketahui. Iblis menyerang Matias dan ia mampu menghadangnya. Kemudian Matias meminta Alma dan Lurie terus memberikan penyerangan pada iblis, sedangkan ia akan menahan serangannya. Selanjutnya, kedua Neng memulai aksi pemberantasan iblis dan menembaki musuh dengan panah. Alma bertugas menyerang iblis dengan panahnya. Sementara Lurie membuat anak panah tersegel dengan sihir sehingga menghasilkan racun. Setelah itu mereka menembakkan panah ke tubuh iblis, sehingga tubuhnya kaku terkena racun sihir dari anak panah. Si iblis tak terima dikalahkan dengan trik murani itu. Ia berubah menggunakan teknik demonifikasi menjadi sosok yang lebih besar lagi. Namun teknik itu menggunakan mana yang amat banyak sehingga bisa merenggut nyawa pengguna. Iblis mengira kalau Matias adalah sosok palsu, sedangkan yang asli berada di kerajaan. Matias meletakkan racun yang amat pekat di tubuh si iblis hingga terkapar tak berdaya.
Setelah itulah Matias meminta kedua eneng menunggunya bersama iblis di udara. Sedangkan Matias akan melawan iblis lainnya sendirian. Matias memecahkan batu sihir agar melepaskan sihir yang berada di dalamnya. Sang bocah memecahkan 3 batu sihir sehingga memaksa si iblis menunjukkan sosoknya. Si iblis mengatakan kalau Erhard memberikan julukan monster pada Matias, dikarenakan Matias sangat OP, tidak seperti manusia biasa. Si iblis bercula mengatakan kalau level kekuatannya melebihi level Erhard. Matias mengatakan kalau ia mengetahui level kekuatan lawannya melalui jumlah mana. Terjadilah pertarungan sengit antara Matias dan iblis. Awalnya Matias merasakan kekuatan yang amat OP dari iblis itu. Tangan Matias copot seketika terkena serangan iblis. Tetapi dengan sihir pemulihan, tangan Matias tersambung kembali ya. Lalu Matias menggunakan sihir analisa melihat skill sang iblis saat bertarung. Dan lagi-lagi iblis menggunakan demonifikasi untuk memperkuat fisiknya. Namun sihir transformasi sang iblis gagal total. Dikarenakan sang iblis menggunakan sihir pembatal. Si iblis pun tak kehabisan akal. Ia berubah menjadi kabut untuk mengelabui sang bocah. Tetapi apalah daya, Matias amat OP dan mampu membatalkan sihir yang digunakan iblis. Matias mengatakan pada iblis kalau ia telah menganalisa jenis mana yang digunakannya. Selanjutnya Matias mengeluarkan teknik terakhirnya. Sehingga sang iblis meledak seketika karena jebakan si jenius. Ledakan tersebut menghasilkan sebuah kristal bernama Pilar Nadi Naga. Matias menjelaskan pada kedua eneng mengenai kristal tersebut. Pilar Nadi Naga adalah aliran mana yang di dalam bumi bertujuan untuk menghasilkan banyak meteor. Iblis yang bersembunyi memiliki tujuan untuk mengumpulkan para monster dan menghasilkan banyak monster pada tempat tertentu. Kemungkinan tempat itu berada di ibu kota, sehingga Lurie dan Alma auto panik. Matias menjelaskan pada kedua rekannya kalau ledakan barusan telah menggeser titik muncul iblis sekitar 10 km dari ibu kota. Selanjutnya Matias mengajak kedua rekannya kembali ke akademi. Kemudian Matias dan kawan-kawan akan meminta bantuan siswa akademi menghentikan kemunculan para monster di ibu kota. Saat di perjalanan, Iris bertanya pada Matias apa yang harus dilakukannya. Matias meminta Iris untuk berubah menjadi manusia agar bisa bergabung dengannya di akademi. Ternyata naga hitam adalah sosok wanita bernama Iris. Ia adalah salah satu naga tertua dan terkuat yang masih hidup. Iris memiliki faktor makhluk naga sejati dan ia memiliki keterampilan kekuatan mengerikan. Rata-rata yaitu entitas iblis atau entitas mitikal. Dan kekuatan seseorang di atas parameter untuk batas waktu yang ditentukan. Iris terlahir dengan kekuatan magis dari naga sejati yang membuatnya hampir kalah dalam kekuatan magis. Setibanya di akademi, Matias melaporkan pada Kepsek kalau ia telah membasmi iblis Erhard. Lalu Matias memberikan kedua tanduk milik Erhard sebagai bukti pembasmian. Selanjutnya Matias meminta kepala sekolah untuk menerima Iris sebagai siswa pindahan. Kepsek menyetujuinya dengan syarat Iris harus mengikuti ujian masuk di akademi. Kemudian Matias mengatakan pada Kepsek kalau ia akan menemani Iris mengikuti ujian. Matias takut kalau Iris tidak bisa mengontrol kekuatannya karena ia adalah seorang naga. Setelah itu, Matias membuatkan tanda pada tangan Iris agar ia memiliki simbol sihir. Matias menggunakan tanda milik iblis sebelumnya dan memberikannya pada Iris. Esok harinya Iris memulai ujian tertulis. Kepsek serta Matias dan kawan-kawan menemaninya di dalam ruangan. Namun Iris tidak mengetahui kemampuan dasar menulis dan ia gagal mencobanya. Selanjutnya ujian praktek pedang. Iris melawan komandan pasukan akademi. Sang bocah naga menjatuhkan pedangnya sehingga ia harus mengambilnya. Tanpa basa-basi, komandan menyerang Iris dari belakang. Dengan refleks cepat, Iris menahan pedang dengan tangannya. Komandan amat kaget melihat bocah wanita OP di depannya. Lalu Iris menyerang komandan dengan pedangnya, sehingga sang guru terhempas jauh mendarat di menara. Kemudian Iris mengikuti ujian lanjutan, menyerang palang dengan bola api. Karena Iris amat OP, maka serangannya membuat hancur arena latihan. Lalu Iris mencoba kembali dengan skill tingkat dewa. Iris menghancurkan arena ujian. Pak Kepsek amat terkejut dan menyatakan si bocah naga lulus masuk akademi. Matias mengatakan pada Kepsek kalau ia akan memperbaiki halaman akademi menggunakan sihirnya. Pak Kepsek pun amat heran melihat si Iris ini adalah gadis biasa yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Keesokan harinya, Matias dan Pak Kepsek memantau perkembangan pencarian para siswa di Gudeon. Kepsek mengatakan kalau mereka kekurangan lambang mulia sebagai pelengkap untuk membuat pelindung besar. Kepsek memberitakan pada Matias kalau lambang mulia hanya terdapat di Akademi 1. Setelah itu, Raja meminta Kepsek Akademi 1 menemui Kepsek Akademi 2. Terjadilah perdebatan di antara kedua kubu. Dikarenakan dari zaman dahulu kala mereka adalah musuh bebuyutan. Kepsek Akademi 2 langsung to the point aja meminta siswa Akademi 1 memiliki lambang mulia agar membantu kerajaan. Namun Kepsek 1 menolaknya karena ia tidak sudi siswanya membantu Akademi 2. Kemudian Matias menawarkan pilihan pada Kepsek 1. Apabila mereka menang kompetisi, maka ia akan membantu Kepsek 2. Kepsek 1 menyetujuinya dengan syarat Matias dan partinya tidak boleh menjadi peserta kompetisi. Matias dengan lantang menerima persyaratannya dan kompetisi akan diadakan 2 hari lagi.
Setelah 2 hari, tibalah saatnya kompetisi dimulai. Akademi 2 mengutus 5 siswa melawan peserta Akademi 1. Pertandingan pun dimulai. Sekumpulan siswa Akademi 1 melawan 5 siswa Akademi 2. Kelima siswa memulai aksinya di arena dan mulai melumpuhkan sekumpulan siswa yang memakai sihir perapalan. Lalu Kapsek 1 komen mengenai pertarungan yang curang itu. Kapsek 1 mengatakan kalau kelima siswa yang diutus adalah monster. Kemudian Kapsek 1 meminta Iris mewakili Akademi 2 untuk bertarung. Namun saat Iris memegang pedang, benda itu langsung peot seperti karet. Kapsek 1 amat kaget dan mengatakan seluruh siswa Akademi 2 adalah monster. Pak Kepala Sekolah 2 mengatakan kalau Raja meminta seluruh Akademi Sihir mempelajari sihir tanpa perapalan mantra. Tetapi Pak Kepala Sekolah 1 menolaknya dan tidak menuruti titah Raja. Tiba-tiba Raja nongol di tempat itu dan memberikan hukuman pada Kepala Sekolah 1. Lalu Kapsek Psycho itu ditangkap oleh prajurit kerajaan agar ditahan. Selanjutnya Raja meminta para siswa Akademi 1 belajar mengenai sihir tanpa perapalan dan membantu Akademi 2 membuat pelindung untuk kerajaan. Selang beberapa waktu, Matias dan partinya pergi mencari penghalang. Matias mengajari kedua anak ilmu sihir agar bisa mengontrolnya. Sembari mencari penghalang, Matias melatih Alma dan Luria untuk mengasah kemampuannya. Yang menjadi masalah adalah Iris karena belum bisa mengendalikan kekuatannya yang amat OP. Matias meminta Luria membuat segel dari batu sihir untuk memanggil monster. Selanjutnya Iris diminta untuk meletakkan namanya secara perlahan-lahan di batu sihir. Namun si bocah amat OP sehingga memanggil monster yang amat seram. Iris memanggil naga besar di dalam Gudeon sehingga tempat itu hampir roboh. Lalu sang MC menggunakan kejeniusannya mengalahkan naga itu. Matias meletakkan di setiap sudut batu sihir dan segel bercahaya. Kemudian Matias memerintahkan Iris mengecoh sang naga hingga ia marah. Selanjutnya Luria memantrai anak panah sehingga Alma bisa menyerang naga itu. Serangan kombinasi dilancarkan agar naga bisa masuk perangkap si jenius. Setelah itu Matias meminta Iris agar mengolok-olok sang naga. Naga amat marah dan menyemburkan api dari mulutnya. Kemudian semburan naga mengenai jebakan Matias dan berhasil meledakkan sang naga. Iris dan lainnya selamat dari ledakan tersebut. Begitu juga sang MC yang mampu menghindari ledakan itu. Lalu mereka kembali ke akademi dan Matias melatih ketiga gadis agar mampu mengendalikan kekuatannya. Iris dibantu Alma untuk melatih keseimbangannya menggunakan tubuh manusia. Sementara Matias sedang memantau Luria membuat senjata sihir untuknya. Dengan ajaran sang master, maka Luria berhasil menciptakan sebuah pedang yang baru. Matias meminta Luria mencoba pedang tersebut dan ia mampu membelah batu besar. Begitu juga Alma berhasil memakai busurnya dengan baik. Dilanjutkan Iris dengan tombaknya mampu menghancurkan benda-benda keras di depannya. Setelah partinya memiliki skill hebat, maka Matias akan fokus membuat penghalang kerajaan. Selanjutnya mereka akan memberantas iblis di ibu kota hingga musnah. Sebenarnya Matias ingin meninggalkan ibu kota setelah misinya terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, pemimpin iblis dan pasukannya bersiap-siap melakukan perlawanan pada ras manusia. Kemudian Pak Kapsek mengumpulkan para siswa yang menggunakan sihir tanpa perapalan. Pak Kapsek mengajak siswanya untuk membantu Matias yang sedang membuat pelindung kerajaan. Berbeda pada Gudeon, Matias sedang melakukan persiapan mencari alat-alat sihir untuk membuat penghalang sihir. Luria dan Alma memberikan laporan pada Matias kalau detektor sihir mendeteksi reaksi aneh. Matias menduga reaksi itu bersumber dari iblis. Luria mengira kalau rencana mereka telah bocor dan diketahui iblis. Matias menduga kemungkinan iblis menggunakan sihir transportasi yang disebut Magic Rod. Dikarenakan Matias sedang sibuk, maka ia meminta kedua anak mengurus detektor sihir tersebut. Lalu Luria dan lainnya bergegas menuju tempat detektor itu. Sebelumnya Matias telah memberikan aba-aba pada kedua Neng agar bisa menyelesaikan misi tersebut. Matias meminta Luria untuk menggunakan skill sihirnya menghentikan detektor sihir. Setibanya di lokasi, Luria merapalkan sihir pada anak panah milik Alma. Lalu Alma menembakkan anak panah itu kepada iblis yang keluar dari mesin detektor sihir. Kedua gadis pun mampu membasmi iblis tanpa bantuan Matias. Setelah itu mereka kembali dan melaporkan hasil kerjanya. Matias memuji kekuatan kedua rekannya. Luria mengatakan kalau mereka merasakan mana yang amat kuat berasal dari ibu kota. Matias sudah menduga kalau iblis yang menyerang, namun mereka mengirim iblis terlemah. Oleh sebab itulah, Matias meminta Luria dan Alma mengulur waktu sampai ia siap membuat penghalang. Kemudian kedua Neng bergegas menuju Akademi 2 dan bertemu dengan Pak Kapsek. Kapsek memberikan pemberian Matias pada Luria dan Alma. Luria mendapatkan sekumpulan batu sihir untuk dijadikan senjata saat menghentikan iblis. Tidak lama kemudian, dari langit-langit muncul portal sihir dan mengeluarkan iblis. Iblis itu menyerang Akademi 2 dengan sihirnya. Mereka mengira tempat itu akan hancur. Namun setelah ia melihatnya, pelindung sihir mampu menangkis serangan sang iblis. Kapsek memberi aba-aba pada siswa untuk menyerang balik sang iblis. Tetapi serangan para siswa dengan mudah ditepis olehnya. Iblis meremehkan manusia yang amat letoy berani mengganggu kehidupan para iblis. Sementara Luria masih membuat lingkaran sihir menggunakan batu sihir. Namun persiapannya memakan waktu yang lama.
sehingga Kapsek dan siswa lainnya pun harus mengulur waktu untuknya. Luria berjuang menggunakan sihirnya agar bisa membuat lingkaran sihir pada panah tersebut. Karena semangat dari para siswa membuat Luria termotivasi dan berhasil membuatnya. Selanjutnya giliran Alma yang akan memanah iblis itu di udara. Alma menggunakan skill memanahnya dan membidik iblis itu sehingga ia berhasil dilumpuhkan. Para siswa bersorak karena mereka berhasil menang melawan iblis. Namun keceriaan mereka terhenti saat sekumpulan iblis muncul di udara. Kemudian muncullah sang hero di tengah-tengah para iblis. Matias membasmi para iblis satu persatu di udara menggunakan pedangnya. Dalam sekejap saja, para iblis terjatuh terkapar ke lantai tanpa sisa. Kapsek memuji kekuatan Matias yang mampu mengalahkan sekumpulan iblis. Matias mengatakan hal tersebut dikarenakan pedang buatan Luria. Senang atau baper dan senang pujian dari sang pujaan hati. Kemudian, Matias dan kawan-kawan kembali ke Gudeon untuk melanjutkan pembuatan penghalang sihir. Selang beberapa waktu, penghalang sihir dapat diaktifkan dan melindungi seluruh area ibu kota. Sementara di luar area, terdapat ribuan monster yang menyerang mereka. Kapsek dan para siswa menghadang monster yang hendak mengacau di ibu kota bersama-sama. Di baris depan, Matias telah memasang jebakan sihir, sehingga jumlah monster akan berkurang ketika sampai ke ibu kota. Setelah para siswa amat lelah, Matias dan partinya mengambil alih pertempuran. Mereka membantai para monster raksasa di medan pertempuran bersama-sama. Lalu para monster diserap oleh penghalang Void Eater sehingga satu persatu lenyap. Kemudian Matias melemparkan batu sihir sehingga menghasilkan monster yang amat besar. Lalu Matias membasmi monster besar dengan sisa mana yang dimilikinya. Matias memujudkan sang monster dengan sihirnya sehingga ia berhasil dikalahkan. Matias amat OP dan mereka berhasil menyelesaikan misinya. Raja memantau dari kejauhan dan amat lega iblis itu telah dikalahkan oleh siswa Akademi 2. Selanjutnya, Matias meminta izin pada Pak Kapsek hendak berhenti dari Akademi. Namun Kapsek melarangnya dan mengatakan Matias akan diangkat menjadi siswa rekrutan khusus. Luria amat sedih mendengar Matias akan dikeluarkan Akademi. Lalu Kapsek memberikan izin pada partai Matias untuk melakukan perjalanan bersama sang MC. Akhirnya petualangan Matias dan kawan-kawan pun dimulai. Kemudian partai Matias memulai aksinya sebagai petualang. Mereka berempat meninggalkan ibu kota menuju tempat lainnya. Di perjalanan Matias dan kawan-kawan membahas tujuan mereka selanjutnya. Alma mengatakan jika mereka melewati hutan maka akan bertemu dengan monster cerdas. Matias sangat bersemangat mendengarkan info itu dan ia memutuskan untuk berburu di hutan. Setibanya di hutan, Iris amat lapar dan meminta kawan-kawan untuk istirahat makan siang. Matias mengatakan akan berburu di hutan dan meminta teman-temannya menunggu. Tak lama Matias menangkap monster cerdas untuk santapan makan siang partinya. Setelah itu Matias membawanya dan memberikan monster cerdas pada ketiga rekannya. Kedua anak amat takut melihat wujud sang monster. Lalu Matias mengeluarkan babi hutan sebagai menu andalan mereka. Kedua gadis tidak protes lagi dan bergegas untuk memasaknya. Setelah istirahat makan siang, Matias dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya ke kota Melkia. Setibanya di Melkia, mereka melihat kota itu amat suram dan berbahaya. Matias memutuskan agar partinya mengunjungi guil kota Melkia memulai ekspedisinya. Saat di guil, Matias meminta izin untuk memasuki Gudeon. Penjaga mengatakan ia akan mengurus surat izin terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang suster meminta bantuan petualang untuk menyembuhkan banyak pasien. Matias dan kawan-kawan pun mengatakan pada perawat akan membantunya. Lalu mereka melihat banyak pasien terkapar karena serangan monster. Matias memulai aksinya mengobati seluruh pasien menggunakan sihir penyembuh. Awalnya dokter tidak mengizinkan seorang bocah menyembuhkan para pasien. Namun setelah melihat hasil kerja nyata, barulah sang dokter mempercayainya. Dokter mengucapkan terima kasih pada Matias karena telah menyembuhkan para warga. Matias bertanya pada dokter mengenai pemimpin Melkia sebelumnya. Dokter menjelaskan kalau pemimpin sebelumnya meninggal dalam keadaan misterius dan tidak mengetahui penyebabnya. Setelah itu Matias menyimpulkan bahwa pemimpin Melkia yang baru adalah seorang iblis. Kemudian Matias dan kawan-kawan pergi ke penginapan untuk beristirahat. Matias membuat laporan untuk kepala sekolah mengenai misi mereka di kota Melkia. Matias membuat trik surat untuk mengelabui orang-orang yang hendak memalsukan surat tersebut. Esok harinya, Matias meminta ketiga gadis untuk berburu monster di Gudeon. Lalu mereka menjual hasil buruan pada guil petualang. Penjaga mengatakan tidak bisa membayar langsung dikarenakan harus meminta izin pemimpin. Matias membaca laporan yang dibuat penjaga itu dan isinya tidak sesuai ekspektasi. Setelah itu Matias dan partinya makan malam di kedai sambil curcol bareng. Lalu mereka hendak kembali ke penginapan. Tetapi saat di jalan, anggota pemimpin mulai bergerak mengawasi Matias dan kawan-kawan. Kemudian Matias menggunakan telepati untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya. Setelah itu Matias dan kawan-kawan menemui bawahan penguasa dan hendak mencari tahu keinginannya. Musuh mengira Matias paling lemah di antara partinya. Matias disandra dan para bandit meminta ketiga gadis menjadi bawahan penguasa. Matias meminta Iris mengejar para bandit hingga pingsan. Setelah itu Matias menggunakan sihir pelacak di tubuh para bandit.
Selang beberapa waktu, Matias menemui utusan raja bernama Eik. Eik membacakan titah raja. Ia meminta Matias dan kawan-kawan menangkap pimpinan Melkia bersama Eik. Matias mengatakan pada Eik kalau penguasa Melkia berada di mansion kota. Oleh sebab itulah mereka akan menyusup ke dalam mansion dan menangkap pimpinan. Namun rencana Matias dan kawan-kawan telah bocor. Jadi ia memilih menyerang dari depan. Pasukan bandit KO seketika diserang oleh sihir sang bocah. Kemudian Matias dan kawan-kawan masuk ke ruangan bawah tanah untuk menangkap pimpinan. Setelah itu para pasukan pemimpin musnah dalam sekejap dan pimpinan berhasil diamankan. Eik akan membawa pimpinan ke ibu kota. Sementara Matias curiga kalau iblis terlibat dengan pimpinan Melkia. Kemungkinan iblis mengincar nadi naga milik kota Melkia yang amat besar. Tak lama terjadi gempa di kota Melkia. Kemungkinan para monster keluar dari sarangnya. Dikarenakan iblis mengganggu nadi naga, Matias mengajak partinya pergi ke Gudeon untuk menghentikan ulah para iblis. Setibanya di dalam Gudeon, Matias meminta Luria dan lainnya mengecoh nadi naga dengan sihir. Sedangkan Matias akan pergi mengalahkan sang iblis. Selanjutnya Matias menemukan iblis itu dan memulai untuk menyerangnya. Tetapi iblis memakai sihir pelindung sehingga tidak mempan dengan serangan sihir. Matias mengetahui kalau iblis sedang berkomunikasi dengan pemimpinnya. Matias telah menyadap alat komunikasi mereka dan mengetahui pembicaraannya. Matias meminta Luria membuat penghalang pada nadi naga sesuai titik koordinat yang diberikan. Setelah itu Matias mengikuti permainan iblis sehingga mengetahui jebakan yang akan dibuatnya. Karena sigil telah dihancurkan Luria, maka jebakan iblis menghilang seketika. Lalu dengan mudah Matias membantai sang iblis hingga tewas. Selanjutnya Matias melacak keberadaan bos iblis. Namun bos iblis telah menyadap komunikasi Matias bersama Luria. Matias meminta bos iblis menyiapkan trik untuk melawannya kelak. Bos iblis mengatakan hal itu tidak akan terjadi, dikarenakan sang bocah tidak mengetahui persembunyian para iblis. Selang beberapa hari, Matias dan kawan-kawan kembali ke Akademi 2 dan memberi laporan pada Kepsa. Namun mereka melihat gedung telah runtuh dan ternyata akademi sedang dibangun kembali. Lalu Matias menemui Kepsek dan ia meminta izin pergi ke negara aliansi Radinia. Kepsek mengatakan akan meminta surat jalan dari raja agar parti Matias bisa pergi ke negeri tetangga. Setelah beberapa waktu, surat izin raja selesai sehingga Matias and the gang bisa melanjutkan petualangannya. Setibanya di kerajaan Radinia, Matias dan kawan-kawan langsung menuju guild di kota itu dan mendapatkan partinya sebagai petualang. Kepala guild menyambut baik Matias dan kawan-kawan dan memintanya untuk mengikuti tes. Tak lama seorang pria bernama Giluas muncul. Giluas adalah pengawas guild yang mengetes parti Matias agar lolos memasuki daerah terlarang. Kemudian Giluas meluluskan ketiga gadis itu dan mengatakan akan melawan Matias. Mulailah pertarungan antara Matias dan Giluas di arena. Giluas dan Matias terlihat seimbang dan pertarungan terjadi amat sengit. Giluas mampu meniru gaya bertarung Matias dengan mudahnya. Pertarungan terjadi dengan durasi yang amat lama. Hingga akhirnya Matias mengeluarkan skill yang sesungguhnya. Selang beberapa waktu, Giluas terkena serangan Matias. Sang pengawas terhempas ke tembok dan akhirnya menyerah. Matias dinyatakan lolos. Dan partinya telah terdaftar di guild. Setelah itu Matias dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya melewati pos pemeriksaan. Ternyata mereka lolos dengan selamat dan meneruskan misinya. Matias melihat pasukan bandit hendak menyerang mereka. Lalu Matias meminta Luria dan Alma menyusup ke belakang bukit dan membuat para bandit tertidur menggunakan sihir. Sedangkan Matias dan Iris menghadang serangan para bandit. Strategi sang jenius pun berhasil dan para bandit tertidur pulas, begitu juga Alma dan Luria. Selanjutnya Matias dan kawan-kawan tiba di kota Volkia. Kota itu terlihat amat seram. Luria merasakan terdapat beberapa iblis berada di ibu kota itu. Matias mengatakan kalau kota Volkia telah dihuni banyak iblis. Kemungkinan terdapat beberapa sub-iblis di kota tersebut dan mereka memiliki kelompok. Karena penjagaan amat ketat, maka Matias mengajak teman-temannya lewat jalan pintas. Di sebuah batu, terdapat jalan rahasia para iblis yang terhubung ke ibu kota. Setelah melewati jalan rahasia, Matias and the gang melihat kota tersebut seperti dihuni mayat hidup. Manusia yang mundar-mandir tidak sadarkan diri dan sepertinya mereka telah dikendalikan. Lalu Matias dan kawan-kawan menyelidiki pembuatan pabrik di kota Volkia. Para manusia diberikan sihir kelumpuhan otak dan dijadikan buruh pabrik oleh sub-iblis. Setelah melakukan inspeksi pasar, Matias mengetahui pola serangan mereka. Malam harinya, Matias dan kawan-kawan menjebak para iblis agar masuk ke dalam perangkap. Iris diminta untuk menjadi umpan, sementara Matias akan menebas setiap iblis yang mendekat. Sedangkan Alma dan Luria membuat penghalang sihir dan menyerang sub-iblis yang berkeliaran. Di awal rencana Matias berjalan lancar dan mereka berhasil melumpuhkan setengah pasukan sub-iblis. Namun gerakan Matias terbaca pimpinan sehingga rencana mereka ketahuan. Pimpinan sub-iblis mengumpulkan anggotanya di atas atap. Mereka akan menjebak Matias dan kawan-kawan menggunakan kristal api. Namun Giluas muncul di sela-sela sub-iblis. Giluas menumbangkan setengah anggota dari pimpinan. Lalu Matias bersama Iris membabat habis pasukan sub-iblis.
Tinggallah Gilwas melawan pemimpin dan mereka bertarung amat sengit. Gilwas meminta agar Matias tidak ikut campur, meskipun lawannya amat OP. Sang MC pun memutuskan menjadi penonton dan melihat kemampuan Gilwas yang meningkat amat pesat. Meskipun mendapatkan cedera di tubuhnya, semangat bertarungnya amat kuat. Gilwas mengeluarkan skill sihirnya sehingga melukai pimpinan. Selanjutnya Gilwas menggunakan teknik terakhirnya dan pimpinan berhasil dilumpuhkan. Begitu juga Gilwas yang mendapatkan cedera lumayan parah. Tiba-tiba pimpinan hidup kembali dan hendak menyerang kedua Neng, namun dihentikan oleh Matias. Kemudian tubuh sup iblis itu melebur jadi debu. Matias menduga kalau itu adalah ulah bos besar iblis. Setelah Gilwas disembuhkan, ia mengambil alih kota Volkia sebagai pimpinan sementara. Gilwas mencari kepala pabrik kota Volkia dan memintanya menata ulang kota tersebut. Lalu Gilwas pamit pada Matias dan ia akan terus melatih kekuatannya. Sementara Matias dan partinya melanjutkan ekspedisinya ke tempat lain. Selanjutnya Matias dan kawan-kawan tiba di reruntuhan kuno. Mereka hendak mencari alat-alat sihir di dalam reruntuhan itu. Matias berkata di dalam hatinya kalau ia yang telah menciptakan reruntuhan kuno tersebut. Setibanya di dalam reruntuhan, Matias meminta Lurie dan Alma mencari senjata sihir yang bisa dipergunakan. Sementara Aeris sibuk mencari makanan di dalam reruntuhan. Lalu Matias mencoba alat deteksi sihir buatannya di masa lampau. Kemudian Matias meletakkan bola sihir dan melacak keberadaan bos iblis. Alat deteksi melacak keberadaan bos iblis sehingga Matias mengetahui identitas aslinya. Bos iblis bernama Zardias dan ia sangat luar biasa OP. Bahkan Matias sendiri tidak sanggup menghadapinya meski bersama partinya. Kemudian Matias baru teringat setelah ia menciptakan pedang sebelumnya. Maka Matias melacak keberadaan senjata itu dan ternyata berada di gudang istana. Matias dan kawan-kawan terbang kembali ke kerajaan Ace untuk mengambil pedang tersebut. Tetapi Zardias menyerang mereka saat menuju ibu kota. Matias meminta Lurie dan Alma pergi ke istana mencari pedang itu. Sementara Matias dan Aeris akan menahan Zardias. Setelah itu, Zardias nongol melalui portal dimensi dan langsung menyerang Matias. Serangannya hampir mengenai Aeris, namun dengan cepat dihentikan Matias. Zardias terlihat amat kuat sehingga Matias kewalahan menghadapinya. Zardias menggunakan pedang sakti dan langsung menebas Matias. Si bocah menghindari serangan sang iblis menggunakan pedangnya. Di sisi lain, Lurie dan Alma tiba di istana dan hendak mengambil pedang itu di gudang. Penjaga menghalangi mereka dan mengira Lurie dan Alma adalah penyusup. Lalu Raja menghampiri Lurie dan meminta penjaga memberikan izin agar kedua gadis mencari senjata yang diinginkannya. Kembali pada pertarungan, Zardias mulai meremehkan kekuatan Matias yang tidak bisa melawannya. Bahkan Matias mengalami cedera lumayan parah karena serangan sang iblis. Matias berharap Lurie dan Alma segera menemukan pedang tersebut. Selanjutnya Zardias mengetahui niat Matias yang hendak mengulur waktu saat melawannya. Zardias mengatakan kalau Matias tidak mungkin menang melawannya dengan kekuatan yang amat letoy. Zardias mengatakan telah mengirim iblis penyusup untuk membunuh kedua teman Matias. Berpindah pada kedua Neng, mereka dihadang oleh iblis. Namun dengan serangan kombinasi, iblis KO seketika. Tetapi muncul satu iblis menyandra kedua teman sekolah mereka. Iblis mengancam akan membunuh kedua siswa jika Lurie dan Alma tidak menyerahkan pedang itu. Sedangkan Matias mati-matian melindungi pelindung sihir di ibu kota yang diincar Zardias. Matias sangat galau karena mana miliknya telah terkuras sangat banyak. Jika tidak menggunakan pedang pusaka, maka kesempatan Matias menang adalah 0%. Akan tetapi Matias tidak mau menyerah dan memilih melanjutkan pertempurannya. Kembali pada Lurie dan Alma, Kapsek datang membantu mereka membasmi iblis penyusup. Sehingga para santri dapat dibebaskan dan kedua gadis itu melanjutkan misinya mengantarkan pedang pada Matias. Kapsek dan timnya menahan iblis penyusup dengan sihir kombinasi. Kemudian Matias melawan Zardias dengan berbagai trik sihir, tapi selalu gagal. Bahkan Aeris terkena sihir sang iblis hingga berubah wujud menjadi manusia. Zardias menusuk jantung Matias agar ia segera musnah. Namun serangan iblis gagal kepadanya. Matias telah bersatu dengan pedang yang diberikan Lurie sehingga ia hidup kembali. Mulailah sang MC melakukan serangan balik pada Zardias. Zardias mengatakan Matias tidak mungkin bertahan dengan cedera yang amat parah yang dideritanya. Matias tidak takut karena ia memiliki mana yang banyak setelah bersatu dengan pedang pusaka. Tanpa basa-basi, si bocah menebas Zardias dengan pedangnya sehingga membuat sang iblis musnah seketika. Zardias mengatakan sebelum ia jadi debu, akan ada iblis yang sangat OP yang mengincar Matias nantinya. Setelah itu Zardias lenyap bersama kegelapan dan pertarungan dimenangkan si bocah OP. Lurie auto mengejar sang pejahat hati yang sedang terluka. Disusul teman lainnya serta Pak Kapsek dan para murid akademi. Selanjutnya Kapsek dan keempat bocah menghadap sang raja. Lurie meminta maaf pada raja atas kelancangannya menerobos gudang istana. Raja mengatakan hal tersebut bukanlah apa-apa, karena pedang pusaka berhasil menyelamatkan kerajaan dan para warga dari serangan iblis. Raja memberikan Matias dan partinya ruangan harta karun milik kerajaan. Lalu mereka pun pergi melihat-lihat ruangan itu bersama.
Kemudian Matias menemukan anak panah yang telah dibuatnya saat di kehidupan sebelumnya. Matias mencari keberadaan busur dari anak panah itu. Namun kerajaan telah menjualnya pada toko sis yang berada di kota. Matias dan kawan-kawan pun pergi mengunjungi toko tersebut. Ternyata busur itu telah dilelehkan penjual menjadi pecahan logam. Matias pun membeli logam tersebut dan meminta penjaga untuk mengantarkannya ke penginapan. Tak lama, Kapsek mencari Matias karena keadaan darurat. Matias dan kawan-kawan pergi menemui komandan kesatria bersama Pak Kapsek. Komandan menjelaskan pada Matias mengenai boneka kayu yang ditemukan di perbatasan kota Kekaisaran Xiao. Boneka itu mempunyai unsur sihir dan berjumlah amat banyak. Matias mendeteksi sumber dari boneka itu adalah energi kehidupan manusia. Kemungkinan boneka itu dikendalikan oleh iblis menggunakan energi manusia. Sedangkan Kekaisaran Xiao di bawah bayang-bayang iblis. Lalu komandan meminta Matias dan partinya menjalankan misi itu untuk menyelamatkan umat manusia. Sang MC menyetujui dan menerima misi yang diberikan kerajaan. Malam harinya Matias memanggil Luria dan hendak memberikannya sesuatu. Luria atau baper dan memejamkan matanya. Ternyata Matias memberikan seeneng liontin yang indah, sehingga membuat Luria amat bahagia. Matias amat senang mengetahui pujian hatinya menyukai liontin buatannya. Sementara kedua bocah mengintip dengan romantis antara si Akang dan si Eneng. Dan ceritanya pun usai di sini. Sedikit kita bahas ke bagian penutup biar tambah afdol cuy. Setelah ribuan tahun ras manusia semakin lemah dan ancaman iblis semakin membesar. Bahkan ancaman tersebut dapat menghancurkan seluruh ras manusia. Namun beruntungnya, Matias yang merupakan reinkarnasi dari penyihir legendaris Gaius hadir menyelamatkan dunia. Walaupun sang MC terlahir kembali dengan keinginannya, namun ia tetap mendapatkan tanda lahir terendah. Setidaknya tanda lahir itu mampu memperbesar kekuatan sihirnya. Tapi karena tanda lahir itulah, ia kerap dilecehkan oleh orang-orang di sekitarnya. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat lagi untuk membuat alur cerita selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.